Pagi ini saya akan sharing berbagi sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul kuat di dalam Tuhan. Atau kalau kita pakai kalimat lengkapnya ayat ini jadilah kuat di dalam Tuhan. Langsung kita buka ayatnya ya. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Mari Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah-rumah ya. Setiap saudara dengan anggota keluarga saudara baca firman Allah dengan keras, kumandangkan firman bergema di hati, di mulut, di rumah setiap saudara. Efesus 6 ayat yang ke-10, mari bersama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Baik, saya langsung terangkan dari kalimat ayat firman Allah yang ada ya. Alkitab katakan begini, kalimat awal dibuka dengan kalimat begini, akhirnya, lalu tanda baca koma, akhirnya koma, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, yaitu di dalam kekuatan kuasanya. Perhatikan kalimat yang pertama oleh Rasul Paulus dibuka dengan kata akhirnya. Perhatikanlah yang pertama ini firman Allah dilepaskan berkata kepada kita akhirnya. Apa sih artinya akhirnya? Akhirnya itu artinya ujungnya. Ya. Itu adalah pilihan akhir. Akhirnya itu ujungnya. Ini pilihan yang terakhir gitu ya. Tidak ada pilihan yang lain. Nggak ada pilihan lagi gitu. Ini pilihan yang terakhir. Bahwa inilah pilihan satu-satunya bagi kita. Apa itu? Bahwa kita itu harus putuskan kuat di dalam Tuhan. Itu loh. Bahwa tidak ada yang lain lagi pilihan. Pilihannya cuma satu. Dan satu-satunya adalah ini. Nggak ada yang lain. Cuma ini yang terakhir. Pilihan bagi kita anak-anak Tuhan. Apa pendeta pilihan kita? Cuma satu ini. Kita harus jadi kuat di dalam Tuhan. Ya. Karena mengingat kita berada di masa-masa hidup yang tidak gampang. Ke depan seperti apa? Wow, kita nggak tahu saudara ya. Makanya kita harus putuskan pagi ini nggak ada pilihan yang lain. Cuman satu pilihan kita putuskan pagi ini. Saya harus kuat di dalam Tuhan. Aku harus kuat di dalam Tuhan. Bolehkah bilang sama-sama saya keputusan kita pagi ini? Bilang sama-sama saya begini. Aku mau kuat di dalam Tuhan. Aku mau kuat di dalam. Ingat ini kata-kata. Saya harus kuat dalam Tuhan. Tetapi saya mesti terus terang kepada saudara. Ya. Bahwa begini saudara ya, di dunia ini gak ada orang kuat. Ya, saya mesti fair sama saudara. Bahwa di dunia ini gak ada orang yang kuat. Yang kuat bisa jatuh lagi. Elia seorang yang raksasa imannya. Tapi dia pernah lemah juga. Makanya saya katakan di dunia ini gak ada orang yang kuat. Ya, bisa jatuh, bisa lemah. Semua orang mah lemah. Semua orang lapuk. Tendensi orang berkali-kali saya katakan ya selalu orang itu makin lama makin lemah. Itu kebiasaan di dunia ini. Ini yang ada di dunia makin lama makin rapuh. Makin lama makin lemah. Tetapi kita putuskan hari ini kita mau bangun iman Kristen kita. Kita mau bangun rohani kekristenan kita adalah menjadi kuat. Saya mau jadi kuat. Nah, saya akan bagikan beberapa prinsip, minimal 3 prinsip saya bagi sama saudara. Bagaimana kita membangun iman kita, membangun kekristenan kita menjadi kuat. 3 prinsip saya bagi sama saudara. Yang pertama, ini prinsipnya. Untuk kita jadi kuat, karena semua orang rapuh, semua orang lemah. Bagaimana kita bisa kuat? Nah ini yang pertama prinsipnya. Kita mesti pegang firman Tuhan. Ya pegang firman Tuhan. Saya akan banyak bicara di Efesus pasal yang ke-6. Kalau tadi kita baca Efesus 6 ayat 10. Itu kalau di Alkitab saudara ya. Efesus 6 ayat 10 itu judulnya apa ya di Alkitab ya? Senjata rohani kalau nggak salah ya. Itu semuanya bicara ayat 10, 9 turun ke bawah. Itu semua bicara tentang selengkap senjata rohani. Ya. Jadi ketika bicara Efesus yang ke-6 turun ke bawah. Itu kelengkapan senjata Allah. Nah kelengkapan yang pertama itu pegang firman. Bagaimana iman kita kuat? Setan gak bisa kalahkan kita. Ingat kita rapuh. Bagaimana kita bangun iman Kristen kita berdiri tegap.
ya, tidak mudah kalah, tidak mudah jatuh, tidak mudah hancur, tidak mudah bimbang, ragu dan dikalahkan jatuh sama setan. Makanya harus kuat. Bagaimana membangun iman yang kuat? Pegang firman yang pertama. Mari kita lihat ayatnya ya. Efesus pasal yang ke-6 ayat 14 dan 15. Ayat yang sangat terkenal. Mari kita ulang baca lagi ini ayat firman Allah 2 dan 3. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi Efesus pasal 6 ayat 14 sampai 15 ini kalau saya simpulkan secara ringkas, saya simpulkan secara simpel, itu judulnya, ujungnya adalah begini, pegang firman Tuhan. Kenapa saya simpulkan secara simpel Efesus 6 ayat 4-15 itu ujungnya adalah pegang firman Tuhan artinya. Kenapa begitu? Karena kalimatnya berkata begini, jadi ya ini selengkap senjata Allah, berdirilah tegap, berdiri teguh gitu ya, jangan bimbang, jangan ragu. Bagaimana caranya? Berikat pinggangkan kebenaran, berikat pinggang kebenaran. Jadi kebenaran itu kita jadikan ikat pinggang. Selalu kalau bicara kebenaran, kebenaran dalam Alkitab selalu bicara firman Tuhan kan. Yohanes 17 catat saja, karena firman yang saya sampaikan sama saudara bersifat pengajaran. Alangkah baiknya, bagusnya kalau Anda suka mencatat firman, ulang lagi, baca lagi. Itu timbul iman jadi kekuatan. Ya, Yohanes 17 ayat 17 katakan bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran karena firman-Mu adalah kebenaran. Selalu kalau di dalam Alkitab berkata kebenaran itu bicara firman Tuhan. Ya, bicara kebenaran Allah, firman Tuhan. Dan Alkitab ajar sama kita, kebenaran itu kita jadikan ikat pinggang. Ya, kita sama-sama tahu fungsi tujuan orang pakai ikat pinggang. Ini kan selengkap senjata Allah. Ini kan kayak tentara Romawi, Paulus berkata, ya tujuannya ke sana. Pada masa yang lalu gitu ya. Bahwa orang kalau perang tentara Romawi zaman dulu pasti ada ikat pinggang dong. Untuk apa pakai ikat pinggang? Maaf kata, supaya baju perangnya nggak lepas. Iya kan? Supaya badannya, tubuhnya tetap terlindungi. Bahwa ternyata ikat pinggang itu salah satu senjata perang Romawi loh. Ikat pinggang supaya bajunya tidak lepas, badan tetap terjaga dan terlindungi. Sehingga saya bisa berkata kepada Anda bahwa Tuhan berkata bagaimana supaya iman kita kuat. Bagaimana kita membangun rohani kita kuat. Yang pertama pegang firman. Maksudnya apa? Kebenaran firman kita jadikan ikat pinggang, itu senjata kita. Melindungi kita. Baik secara jasmani, saudara percaya enggak? Kalau firman Allah itu kita pegang. Jadi ikat pinggang kita. Kita enggak mau lepas. Kita pegang erat-erat firman Allah. Firman bisa jaga jasmani saudara. Firman bisa pelihara saudara. Masa sukar dia bisa pelihara loh firman. Berkat kita bukan dari bawah, berkat kita dari atas. Berpeganglah pada firman. Orang mau ngomong apapun. Orang mau kasih prediksi ini sulit, ini sukar, ini gak mungkin. Kamu gak mungkin tertolong, gak mungkin ada jalan keluar. Lu udah kadaluarsa, lu kasep masalahnya. Orang boleh berkata ABC segala macam keadaan saudara. Tapi orang yang berpegang kepada firman Tuhan tetap dipelihara oleh Allah. Orang yang berpegang kepada firman Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara bisa berkata amin. Pegang firman. Itu menjaga, melindungi tubuh kita secara jasmani. Sampai rohani jadi kuat. Iman jadi kuat. Pegang firman. Karena memang ikat pinggang itu tujuannya di situ. Dipegang erat-erat. Kebenaran firman dipegang erat-erat. Jadi pesan yang pertama buat setiap saudara. Kalau hari ini ada di antara saudara sedang menghadapi macam-macam persoalan. Masalah satu belum selesai, dihantam masalah yang kedua. Anda ditindas macam-macam persoalan. Dengarkan baik pesan firman yang pertama. Tetap pegang firman erat-erat. Jadikan firman Allah ikat pinggang buat kita. Perlindungan buat kita. Jangan dilepas.
itu baju perang kita, alat selengkap peperangan kita. Firman itu senjata, saudara ya. Kenapa kita mesti pegang firman? Ya supaya kuat. Saya kasih perbandingan ayat Ulangan 11. Ayat ini sering saya ajar sama saudara. Tidak ada salahnya kan saya sodorkan lagi. Karena memang ini tujuannya. Pegang firman untuk ini. Saya baca Ulangan 11 ayat 8. Saudara, dikatakan begini. Jadi kamu harus berpegang pada sebagian perintah? Enggak. Kamu harus berpegang pada seluruh. Bahkan dikatakan jadi kamu harus. Mau kuat harus ini. Harus berpegang pada seluruh perintah Tuhan. Gak boleh pilih-pilih. Ada banyak kita pilih-pilih. Ini yang enak, ini yang nyaman. Ini firman yang manis. Wah ini keras, ini pedes, ini firman. Mau pedes, mau keras, mau tegur, mau koreksi. Mau gak enak disampaikan sama Tuhan. Mau janji berkat, mau yang manis. Pokoknya begini, kamu harus berpegang bukan pada sebagian. Tapi seluruh perintah Tuhan kita mesti pegang. Tujuannya untuk apa? Kita pegang firman kebenaran. Jadi ikat pinggang. Lihat kalimat berikutnya. Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Musa katakan kamu harus pegang. Supaya apa tujuannya? Supaya kamu kuat. Katakan amin. Untuk apa kita pegang firman Allah saudara? Supaya kamu kuat. Supaya kita kuat. Kuat untuk apa? Kalau iman kita sudah kuat, untuk apa pendeta? Ayat ini berkata begini, perjanjian lama mengajar. Untuk memasuki, bilang sama-sama saya memasuki. Kuat apa? Kuat memasuki serta menduduki, menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah Kanaan bicara tentang berkat Tuhan. Kalau Anda berdoa, dikabulkan sama Tuhan, Tuhan saya ngontrak capek, Tuhan ngontrak, Tuhan kasih rumah dong, dijawab dikasih rumah. Itu namanya sudah mengalami Kanaan. Anda memasuki tanah perjanjian, the promised land. Ngalami berkatnya, ngalami tanah perjanjian. Tuhan saya sakit, Tuhan sembuhkan saya. Doamu dijawab, saudara disembuhkan sama Tuhan. Kamu ngalami Kanaan, ngalami berkatnya. Dan segala macam ya, supaya kamu bisa ngalami berkat, ngalami tanah perjanjian. Kuat memasuki, karena gak mungkin bisa masuk. Karena ingat ketika mereka bawa emas yang banyak, bahkan ketika mereka mau masuk tanah Kanaan saudara ya, itu Amalek nyerang. Ya, Amalek itu spirit Amalek berbahaya. Dia selalu mau menyerang orang yang alami berkat Tuhan. Makanya tempo-tempo ada di antara saudara mau dapat berkat Tuhan, mau dapat job, mau dapat rezeki, gak datang rezekinya. Orang katakan udah berhasil pasti Pak Yohanes 99,9%, tinggal 1%. Kok gagal juga, kenapa? Roh Amalek gak terima, dijegal saudara. Yang kita musuhi bukan manusia, Efesus 6 ayat 10, ayat 12. Musuh kita siapa? Darah dan daging. Musuh kita bukan darah daging, tapi roh-roh kegelapan di udara, roh-roh jahat. Roh yang mengendalikan manusia itu spiritnya bahaya, Amalek. Jadi setiap kali orang mau sukses, mau berhasil, udah dipotong, diserang, dijegal sama roh Amalek. Belum lagi penghuni Kanaan, raksasa banyaknya di situ. Kuat-kuat, besar-besar kata Alkitab. Untuk bisa memasuki, bahkan menduduki, nanti kalau Anda baca turun ayat 9, tinggal di sana, beranak cucu di sana, menikmati berkat Kanaan. Bukan cuman masuk, bukan cuman bisa mengalahkan menduduki Kanaan berkat Tuhan. Tinggal di situ beranak cucu dengan keluarga kita, menikmati segala berkat Tuhan. Itu butuh kekuatan loh. Ada banyak orang diberkati lupa sama Tuhan. Nanti generasi panjang kalau saya ngomong ini ya. Generasi setelah hakim-hakim, sebutlah generasi hakim-hakim. Mereka itu setelah zamannya Yosua, saudara ya. Mereka itu diberkati Tuhan. Itu berarti anak cucu mereka tuh ya. Mereka lupa sama Tuhan loh. Lihat zaman hakim-hakim. Nanti dihajar sama Tuhan. Bertobat lagi. Dihukum lagi sama Tuhan. Gitu terus perbuatan mereka. Baca begitu alur ceritanya hakim-hakim. Suka lupa sama Tuhan. Ketika enak, ketika dapat job, ketika diberkati, lemah lagi imannya. Gak ibadah lagi, gak pegang firman lagi. Itu model orang di zaman hakim-hakim di tanah Kanaan. Kenyamanan dengan berkat, lupakan Tuhan, tidak pegang firman, mau kuat. Ketika kita susah dalam perintisan tetap kuat, ketika diberkati dengan kanan yang lipat tetap kuat. Bagaimana caranya? Berikat pinggangkan kebenaran.
Kebenaran jadi ikat pinggang kita. Jangan dilepas-lepas. Apapun yang terjadi, mau susah, hadapi masalah, diberkati, ditolong Tuhan, terima mujizat. Saudara harus kenceng kuat tetap pegang firman Tuhan. Pegang kebenaran Allah. Anda tetap kuat, bisa memasuki, bisa menduduki, ayat 9, tinggal di tanah Kanaan, nikmati janji Tuhan. Kuncinya di mana? Pegang firman. Anda pasti tanya, pegang firman itu maksudnya bagaimana? Berikat pinggangkan kebenaran, kebenaran firman jadi ikat pinggang kita nggak lepas. Bagaimana caranya? Caranya ya di ayat 18-19. Wah ini keren saudaranya. Pegang firman tuh begini loh. Bagaimana caranya? Saya baca ya ayat 18. Tetapi kamu harus menaruh, pegang firman itu menaruh perkataanku ini, firmanku ini, perintahku ini dalam hatimu. Jadi pegang firman, pegang kebenaran itu kita pegang. Gak akan lepas karena jadi keyakinan, pengalaman kita. Bagaimana caranya? Ya taruh firman Tuhan di dalam hati kita. Istilah saya menerima firman. Perkataan Tuhan taruh di hati itu menerima firman. Ya, firman Tuhan yang kita baca masukkan di hati, berharga buat kita. Firman Tuhan yang beritakan firman siapa saja, nggak usah pele-pele gitu ya. Oh mau pendeta ini atau gembala saudara atau siapa yang beritakan firman, terima firmannya, simpan dalam hati. Ya, belajar seperti jemaat di Tesalonika, menerima perkataan firman seperti menerima perkataan Allah. Ada banyak kita kekurangannya kalau mendengar khotbah, mendengar pengajaran firman, lihat pendetanya dulu gitu ya. Oh yang ini saja deh, kalau yang itu saya kurang suka, kurang mau. Belajarlah jadi jemaat Tuhan yang menerima firman. Firmannya Allah, firman dari Tuhan. Pertama terima firman. Jadi pegang firman itu adalah menaruh firman Allah kita terima di hati kita. Yang kedua, dan menaruh dalam jiwamu. Dalam jiwa. Taruh firman di jiwa. Jiwa itu maksudnya merenungkan firman. Menerima firman, merenungkan firman. Ya, dalam jiwa. Dalam jiwa itu ada pikiran, ada kehendak, ada perasaan. Ada pikiran, merenungkan firman itu begini saudara ya, direnungkan dengan pikiran. Yang merenungkan firman pakai pikiran, kita bertanya, kok Tuhan setia ya? Kenapa Tuhan setia sama saya ya? Kok dia baik ya? Padahal saya kadang salah. Tapi kok dia baik ya? Ketika saya minta ampun kok diampuni. Itu direnungkan, pakai pikiran. Banyak bertanya-tanya pada firman. Ketika kita baca, ketika kita merenungkan firman, renungkan gitu ya. Dengan apa? Dengan bertanya-tanya. Banyak bertanya. Seperti saya suka kasih gambaran sama saudara ya. Contoh yang paling gampang saudara ya. Seperti air ini. Air ini kita bertanya, ini kok airnya dari mana ya? Sumbernya dari mana? Kok dari plastik ya? Bagaimana cara buat? Jadi bertanya-tanya. Jadi bukan cuman firman itu mesti direnungkan, dicerna. Kayak sapi mama biak dicerna. Kalau firman Allah yang kita terima cuman masuk saja, kita gak pernah merenungkan. Bagian kedua merenungkan firman Allah, saya sebut sangat-sangat penting. Kenapa? Itu yang menimbulkan kekuatan. Itu jadi kuat, jadi energi firman Allah. Ada banyak orang dengar firman sama gak dengar firman, sami mawon segorawon. Ke gerejanya kenceng, taatnya luar biasa di gereja, dengar khotbah pengajaran firman. Tapi gak timbul iman. Firmannya banyak dia dengar, tapi nggak jadi kekuatan iman coba. Kenapa? Karena firman yang dia terima, firman yang dia dengar, dia tidak renungkan. Dicerna, sebab makanan yang masuk sama kita, kalau nggak dicerna, nggak jadi energi. Saya suka gambarkan orang makan kacang itu loh. Masih ingat pengajaran saya tentang itu, contoh yang paling gampang. Kalau Anda makan kacang 2 kilogram, tanpa dicerna, tanpa dikunyah, langsung saudara telan. 2 kacang kilogram, saya mau tanya, makan kacang 2 kilogram kenyang gak perlu saudara? Ya kenyang lah. Tapi apakah jadi energi, jadi tenaga? Gak jadi tenaga, gak jadi kekuatan. Karena saudara langsung telan, gak mau dikunyah, gak mau dicerna, gak jadi energi. Malah-malah besok pagi saudara sakit perut, malah-malah rame, saudara tidur balik ke kanan, kutuk suaranya. Belok kiri bunyi lagi. Apalagi besok pagi saudara ke belakang buang air besar, rame. Masuk kacang, keluar kacang saudara ya. Gak jadi kekuatan, firman mesti dicerna. Ya, makanya saya pesan sama saudara, catat firman, tulis firman. Anda cerna lagi, Anda ulang lagi, Anda bertanya-tanya lagi, firmannya begini, Anda mulai renungkan. Dan itu jadi iman, jadi kekuatan, timbul kekuatan dalam hidup kita pada waktu kita merenungkan.
Sebab pada waktu itu kan merenungkan, bertanya-tanya, Tuhan itu baik. Kayak saya sebelum mengajar sama saudara, ayat ini saya renungkan. Ya, ketika saya merenungkan firman Allah, saudara ya, saya renungkan, saya bertanya-tanya, kok Tuhan bilang gini ya? Jujur saudara ya, saya meskipun pendeta sudah hampir 25 tahun loh saya melayani Tuhan. 24 tahun lah lebih saudara ya, saya melayani Tuhan. Full timer. Makin lama saya belajar firman, saya tahu saya semakin bodoh kayaknya. Ada banyak ketika saya selidiki makin gak ngerti. Gak apa-apa. Saran saya begini, tetap baca firman, perbanyak baca firman. Orang yang baca firman itu semakin kuat nanti. Jadi rahasia kekuatan saudara, perbanyak baca firman. Dan renungkan tentunya. Tapi saya kelemahannya banyak orkes dan berkata ini. Saya kalau baca firman Pak Yohanes, males kadang saya gak ngerti. Gak apa-apa. Baca saja meskipun tidak ngerti. Saya sejak mengerti firman Allah ini, sudah lama saya mengerti ayat ini, firman Allah ini. Saya kalau baca Alkitab satu hari 10 pasal. 24 jam maksudnya, ya nggak langsung geruduk. Ya, 10 pasal tiap hari untuk diri saya sendiri. Belum dibagi sama jemaat sendiri lagi. Tapi untuk makanan roh saya, jiwa saya 10 pasal. Kadang kita nggak ngerti, sama jangankan Anda. Saya pun baca Alkitab kadang nggak ngerti. Perlu direnungkan. Dapat pewahyuan bertanya pada Roh Kudus. Percaya begini, hari ini Anda nggak ngerti, bahkan bulan kemarin Alkitab yang Anda baca nggak ngerti. Nanti bisa jadi lewat khotbah seperti ini, ada orang lain lagi sharing sama saudara, dibuka. Oh ini yang saya nggak ngerti. Saya banyak terima chatting, oh ini toh maksudnya selama ini saya nggak tahu Pak Pendeta. Iya, yang Anda nggak tahu pada waktunya dibuka rahasia sama Tuhan. Baca saja, makan saja firman Allah. Dan renungkan. Itu jadi kekuatan sama kita. Menerima firman lalu renungkan. Yang ketiga apa? Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Yang ketiga, lalu mengikatkannya harus menjadi lambang di dahimu. Firman diikat di sini. Itu orang Yahudi zaman dulu. Kita nggak melakukan seperti ini yang 3 dan 4. Ya, tanda di tanganmu. Saya tadi sempat kasih gambar ya. Nah ini loh. Ini namanya tefilin. Itu yang ada kotak dari kulit, itu namanya sema Yisrael. Tapi namanya tefilin. Sema itu berisi firman Allah ya. 3 isinya, Allah itu esa, kurang lebihnya begitulah supaya ada kepanjangan ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya dengan segenap. Lalu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu ditaruh di kanan, lihat orang sembahyang. Semua orang Israel sampai hari ini menghadap Tuhan, menyembah Tuhan. Mesti pakai tefilin, ada sema di kotak situ. Ada firman Allah diikatkan di lengannya. Kita nggak pakai Alkitab gede kita ikat di sini. Enggak saudara ya. Bicara apa sih? Diikatkan di tangan, melakukan firman Allah. Jangan cuman terima firman, jangan cuman merenungkan firman. Melakukan firman, diikatkan di tangan. Lalu ditaruh di dahi, di sini. Untuk apa ini? Supaya orang tahu, saya itu pelaku firman. Menceritakan firman, menyaksikan firman. Jangan cuma terima firman. Jangan cuma merenungkan ngerti firman tapi nggak melakukan. Sudah melakukan masih ada yang keempat tugas saudara. Apa itu? Menceritakan, saksikan firman yang hidup. Saksikan Yesus yang hidup. Sehingga bukan cuma saudara yang mengalami kehidupan kuasa Tuhan. Orang lain mengalami. Seperti kami hamba Tuhan suka menyaksikan itu. Bersaksilah tentang Yesus. Beritakan Yesus kepada orang lain. Makanya rahasia Israel kuat salah satunya di situ pegang firman. Pintu gerbang mereka dikasih juga. Itu namanya apa ya? Bukan sema lagi namanya kalau di pintu gerbang. Saya lupa itu apa namanya. Mesusa atau apa ditempel. Waktu kami ke Israel dulu di pintunya hotel saja masuk. Pokoknya bukan di pintu kamar mandi. Di pintu-pintu mereka itu ada 3 kalimat firman Allah ini. Kalau istilah saudara kita itu kalimat syahadat. Seperti itulah Israel. Pintu rumah dikasih. Ya, pintu-pintu yang penting dikasih. Seperti itu firman. Artinya melekat firman. Coba ayat tadi ya, ulangan tadi coba lihat ayat yang ke pasal 11 ayat 19. Ini cara mereka. Istilahnya hafruta namanya. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu. Mengajarkan firman. Dan membicarakannya. Terus bicarakan firman. Sharingkan firman. Tidak boleh berhenti kata Tuhan. Apabila engkau duduk di rumahmu. Dan apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring. Dan apabila engkau bangun. Sebetulnya ini cara Alkitab. Cara Israel, cara hafruta. Membicarakan firman. Terus caranya.
Makanya imannya kuat saudara ya. Caranya terus dibicarakan firman kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Waktu duduk, waktu bangun, waktu berdiri. Bahkan pada waktu mengadakan perjalanan, traveling. Terus firman diceritakan. Wah ini luar biasa. Sampai kita berpegang pada firman. Untuk apa berpegang pada firman? Supaya kuat. Jadi cara kuat di dalam iman. Supaya bisa memasuki, menduduki, tinggal menikmati berkat Tuhan. Ya ini caranya saudara ya. Caranya adalah kita berpegang pada firman. Berpegang pada firman itu maksudnya adalah menerima firman, merenungkan firman. Apalagi saudara? Lalu melakukan dan menceritakan firman. Jadi senjata yang pertama bagaimana membangun iman kita kuat. Berpegang pada firman. Hari-hari ini masa yang sukar ingat yang saya katakan penting. Pesan yang saya bilang sama saudara. Perbanyak baca firman ya. Perbanyak merenungkan firman. Mau ditindas masalah baca firman. Tapi saya nggak ngerti, nggak apa-apa. Masalah kita itu gini ya. Kalau baca koran dari mata kecil sipit sampai jadi besar mata kita. Oh melek hilang ngantuknya. Nah ini waktu baca Alkitab masalah. Dari mata besar sampai jadi kecil akhirnya ngapain? Ngantuk tidur kita. Nah, Alkitab jadi obat tidur saudara ya. Aneh-aneh kita ini. Harusnya baca Alkitab semangat. Karena kita tahu ketika kita baca firman, berpegang pada firman. Kita jadi kuat. Setan gak bisa kalahkan saudara. Setan gak bisa jatuhkan saudara dalam masalah-masalah yang ada. Mari kita lihat yang kedua. Bagaimana caranya kita kuat dalam Tuhan. Pegang perisai iman. Bilang sama-sama saya. Pegang perisai iman. Ini senjata yang kedua untuk kita kuat. Yang pertama pegang firman saudara. Yang kedua memegang perisai iman. Pegang firman, pegang perisai iman. Wah ini keren. Efesus 6 ayat 16. Mari bersama kita membaca ayat ini saudara. Ayat 2 dan 3. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dengan perisai iman yang kita pegang, itu panah api si jahat, panah apinya setan gak bisa kena sama kita. Karena pakai perisai. Ingat saudara ya, si jahat, si setan, si iblis, itu setiap hari, setiap waktu, setiap saat gak ada berhentinya kayaknya dia. Dia terus memanahkan apinya yang jahat. Terus menerus, terus menerus. Kesempatan waktu lagi dipanah lagi kita. Makanya kalau gak pakai perisai iman. Begitu kena panah api si jahat. Ya, setan selalu kenapa sih dia memanahkan terus menerus panah api si jahat. Karena dia ingin ambil alih hidup kita. Dia ingin menguasai hidup kita. Sebab ketika setan mulai ambil alih hidup kita. Ya, dia menguasai hidup kita, berabe, ancur, rusak-rusakan, berantakan hidup kita. Ketika dia mulai ambil sesuatu di hidup kita, berantakan. Makanya dalam masalah, dalam kesulitan, dalam keberkatan, perisai iman harus tetap kita pegang. Kalau enggak, panah api jahatnya ini bahaya. Ketika dia kena sama kita panah api jahat. Makanya orang tempo-tempo ketika dia kena masalah, hadapi kesulitan, jadi stres. Itu kena api si jahat. Jadi depresi, itu kena panah api si jahat. Sampai orang jadi putus asa. Sampai orang jadi frustasi. Yang paling berbahaya, panah api si jahat. Sampai orang akhirnya bunuh diri. Kenapa orang bunuh diri? Karena kena panah api dari si jahat. Makanya Alkitab kasih ajar sama kita. Dalam segala keadaan kita supaya kita kuat pakai yang namanya perisai iman. Sebab ketika kita pakai perisai iman, ya Tuhan pasti tolong setiap kita. Nah, kenapa Paulus memilih kata pakai bahasa kepada jemaat di Efesus pakai perisai iman? Disesuaikan dengan situasi yang ada di waktu itu. Tentara Roma lagi. Karena Efesus 6 ini bicara kelengkapan senjata Allah kalau Anda tahu. Salah satunya yang kedua adalah ini. Perisai iman. Nah, kata perisai di sini, gini saudara ya, alat peperangan senjata Romawi yang namanya perisai itu dua macam. Perisai yang pertama itu perisai yang ya mungkin kecil lah, hanya melindungi kepala sama dada. Anda suka lihat lah di film-film. Perisai yang melindungi kepala, polisi pernah sering pakai itu melindungi dada. Tapi perisai yang dimasukkan oleh Paulus ini perisai yang besar.
yang melindungi seluruh tubuh, ini perisai. Melindungi dari kepala sampai kaki. Ya, Polri kita juga punya perisai itu. Anda perhatikan kalau ada huru hara, tempo-tempo polisi bawa perisai yang besar. Jadikan satu tameng semua. Itu nutup kepala, lemparan batu gak kena. Istilahnya. Nutupin itu. Atau apalah, atau pedang, atau apa zaman itu. Pokoknya menutupi semua. Segede lemari, kira-kira begitu. Saudara, perisainya besar perisainya. Nah, perisai seperti ini kata Paulus pakai. Melindungi seluruh kehidupan kita. Jadi perisai ini, perisai iman kita kepada Tuhan. Itu perisai loh, itu benteng. Hasil dari pegang firman, merenungkan firman tadi, timbul iman. Nah, iman itu jadi perisai kita. Panah api sejahat gak bisa kena dengan kita. Kita lawan dalam nama Yesus. Hai pekerjaan setan, bisikan setan jahat, pergi engkau. Semua gak bisa mampir. Yang jahat-jahat, panah berapi. Jatuh. Karena perisai iman. Yang melindungi seluruh tubuh kita. Iman itu penting loh. Ini membuat orang gak bimbang, gak ragu hadapi persoalan. Saya berdoa, kita punya kekuatan iman. Gak bimbang, gak ragu. Melangkah dengan iman. Tuhan menyertai saya. Saya lebih daripada pemenang. Wah, itu perisai iman tuh saudara ya. Gak bimbang, gak ragu. Setan gak ada kesempatan panahnya masuk sama kita. Di pikiran kita, di hati kita gak bisa. Ada perisai iman. Ini penting loh perisai iman. Saya mungkin pernah cerita sama saudara ya. Satu kali saya pernah fellowship hamba-hamba Tuhan. Waktu saya masih di sinode yang lama, saudara ya. Ketika fellowship itu ada satu pengajar dari teman kami yang biasa kalau fellowship kan ganti-gantian ya pendeta. Ada seorang pendeta mengajar, dia bersaksi puluhan tahun yang lalu. Kan ini hamba Tuhan senior. Saya udah lama gak lihat juga hamba Tuhan ini. Dia cerita, satu kali dia pernah penginjilan pelayanan ke daerah kampung masuk dalam di hutan. Singkat kata, ketika dia sudah mau firman, masih belum, tapi masih pujian begitu, mau firman. Dia sudah gak enak, saudara ya. Dia bilang sama sebelahnya, jemaat mungkin sebelahnya, karena gembalanya sebelah sana katanya. Dia katakan, mau ke toiletnya di mana katanya. Sebelah berkata, Pak, di sini gak ada toilet katanya. Kebiasaan orang di sini, maaf Pak Pendeta, kalau kencing di balik pohon katanya. Gak ada toilet. Bukan itu maksudnya, ini loh, mules. Oh, mari saya antar Pak Pendeta. Diantar keluar dari gedung gereja ke belakang. Gelap saudara ya. Terus jauh ke belakang. Hampir 300 meter kata pendeta teman saya ini. Terus 3 meter ke belakang. Ternyata yang disebut toilet untuk mules ini saudara ya. Adalah tanah yang dilobangi. Lalu cuman pakai apa itu namanya, bambu itu apa namanya ya. Gedek saudara ya. Gedek transparan gitu ya. Gedek begitu. Lalu cuman tanah sama 2 batang bambu. Yang di kampung di desa ngerti lah. Zaman saya kecil pun masih ada seperti ini. Ya seperti itulah di kampung di pedesaan. Ini di hutan di Jawa Tengah saudara. Jadi pendeta ini gemuk ternyata. Om ini gemuk 130 kilogram kalau nggak salah. 130 saudara ya beratnya. Jadi dia ragu-ragu bambunya kuat nggak ya. Begitu dia maju kakinya kretek mundur lagi. Maju lagi kretek mundur lagi. Yang ketiga kretek gedebuk saudara ya. Masuk ke dalam, langsung keluar dengan urapan yang baru saudara ya. Waduh, langsung ganti baju saudara ya. Tetapi dia cerita sambil ketawa, tapi dia kasih pelajaran moral begini sama kita yang masih muda. Makanya kalau melangkah dalam Tuhan gak boleh bimbang. Mau maju-maju, gara-gara maju mundur, ketebuk jatuh saudara ya. Seringkali kebimbangan buat kita jatuh. Hadapi masalah dengan iman. Memang harus pakai perisai iman, tetap dipegang. Saudara, yang namanya perisai iman jangan dicopot. Perisai iman jangan dilepas. Mau menang, mau kuat, jangan main copot iman dong. Baru dengar berita ini loh, sudahlah tinggalkan Tuhan. Jangan dong dicopot, jangan dilepas. Tetap pegang iman kepada Yesus. Kalau Yesus turun tangan, dia pasti memberikan kemenangan yang luar biasa kepada kita. Yang terakhir, 1-2 menit yang terakhir saudara ya. Senjata yang ketiga itu ini. Berdoa dengan tak putus-putusnya. Katakan amin. Makin banyak doa makin bagus. Ya hadapi masalah makin perbanyak doa. Efesus 6 ayat 18. Sama-sama dibaca dengan cepat. 2 dan 3. Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Untuk segala orang kudus. Berdoa tak putus-putusnya. Itu contoh dari Alkitab. Ketika kita hadapi masalah bagaimana caranya kuat. Ya doa itu kekuatan kita.
Berdoalah dengan tidak putus-putusnya. Berdoa itu singkatnya begini, kita berserah sama Tuhan. Kita berdoa, kita menyadari kita nggak mampu. Saya nggak kuat hadapi masalah ini Tuhan. Makanya kita berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Dia. Bawa masalah kita kepada Tuhan. Saya percaya ketika Tuhan turun tangan menolong kita, nggak ada satu kekuatan, masalah atau kuasa apapun yang bisa menghalangi Tuhan. Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada saudara. Nggak ada yang bisa lawan Tuhan kalau Dia turun tangan menolong saudara. Makanya pagi ini lewat pengajaran firman Allah ini, saya mau beritahu pada saudara, adakah yang saudara hadapi masalah? Berserah kepada Tuhan seperti pujian tadi. Berserah kepada Dia itu membuat Dia turun tangan menolong kita. Kalau Dia sudah tolong kita, nggak ada yang bisa lawan. Gak ada kekuatan bisa lawan Tuhan. Mari saya ajak saudara semuanya berserah kepada kekuatan Tuhan. Pakai kekuatan doa, pegang firman Allah, pegang perisai iman, dan tetap tak putus-putusnya berdoa kepada Tuhan. Itu kunci kemenangan setiap kita.